Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kafa biha bi ni'mah walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari tanggal 26 Rajab. Besok sudah masuk, mulai ba'da maghrib sudah masuk 27 Rajab. Kita tahu ada apa di tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab ada perjalanan yang paling istimewa. Tidak ada perjalanan yang sangat istimewa kecuali dilakukan dengan waktu yang singkat. Sebelum Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diuji daripada begitu berat ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil orang-orang yang dicintainya, diambil orang-orang yang berpengaruh dalam dakwahnya, diambil orang-orang yang berpengaruh ketika membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaraka alaihi wa ala alihi. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam kitab Maulid Ad-Dibaihnya, beliau mengatakan bahwasanya yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu summa ammu sadiqun Abu Thalib. Nabi ketika di usia 2 bulan, Nabi ditinggal mati oleh ayahnya, kemudian oleh ibunya, kemudian oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di tahun 10 kenabian meninggal daripada paman Nabi yang paling Nabi cintai, yang paling membela Nabi paling depan, yang paling memasang badan ketika orang-orang Quraisy membantu Nabi, orang-orang Quraisy menghadang Nabi, orang-orang Quraisy mengintimidasi Nabi, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Paman tercinta Sayyidina Abu Thalib selalu berada di garda terdepan untuk membela keponakan tercinta Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sampai di situ, semua orang ketika ingin menyakiti Nabi pasti mandangnya Abu Thalib. Kenapa? Karena di saat itu posisi Abu Thalib sebagai Imamul Quraisy, kepala suku orang-orang Quraisy. Dan di tahun 10 kenabian wafat daripada Abu Quraisy, paman sang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. 1 bulan 5 hari setelah meninggalnya Sayyidina Abu Thalib, meninggalnya istri yang paling dicintainya, perempuan yang paling percaya kepada Nabi di saat semua orang mendustakan Nabi, perempuan yang paling membenarkan Nabi di saat semua orang menyalahkan Nabi Muhammad SAW, perempuan yang mendekatkan Nabi di saat semua orang menjauhkan Nabi Muhammad SAW. Siapa tuh? Khadijah al-Kubra, Siti Khadijah binti Khalid, seorang janda kaya yang dimana termasyhur, terkenal di mana-mana karena kekayaannya, kecantikannya, habis hartanya untuk membela suami tercinta Nabi SAW. Bahkan seluruh orang Mekah bertanya, ya Khadijah, wahai Siti Khadijah, beruntungnya engkau menikah dengan Rasulullah, beruntung engkau menikah dengan Nabi Muhammad, seorang Nabi utusan Allah. Maka apa jawaban Khadijah? Demi Allah, ketika aku menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ketika aku menikah dengan Nabi, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku hidup enak, hatiku bahagia dengan Nabi Muhammad. Yang aku pikirkan bagaimana Nabi Muhammad bahagia denganku. Kecintaan Khadijah begitu dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu 1 bulan lebih 5 hari dari wafat pamannya Nabi yang bernama Sayyidina Abu Thalib, meninggal Siti Khadijah. Tempat Nabi curhat, tempat Nabi berkeluh kesah dalam dakwah, tempat Nabi bercerita kekurangan-kekurangan dakwah, tempat Nabi semuanya dalam dakwahnya, yang membantu Nabi, yang meluaskan Nabi, yang semuanya tentang dakwah Nabi Muhammad, meninggal Siti Khadijah. Dalam kurang lebih 40 hari, sebelum 40 hari, 2 orang yang paling berpengaruh meninggal. Pamannya meninggal, yang paling mencintai Nabi, yang menjaga Nabi dari orang-orang kafir Quraisy. Siapa? Abu Thalib. Kemudian istrinya meninggal, Siti Khadijah. 2 orang yang berada di garda terdepan membela dan membantu dakwah Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan di saat itulah yang dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi.